kalau pakai bahasa YouTuber sekarang tuh halo guys, ya kan? Heeh. Ini udah ngerekam, Bang. Jangan di heeh. Heeh. Nah, jadi nggak pakai gitu-gitu dah. Halo guys, kayaknya nggak biasa. Nah, di sini ada lanjutan dari absensi karyawan, kayaknya banyak juga yang menarik juga kayaknya topiknya ya. Buktinya viewernya banyak, kemarin udah hampir 200.000 viewer, nolnya menggelinding banyak. Ini saya coba ketengahkan di versi baru, bukan versi major tapi minor ya, 1,1. Perbaikannya adalah kalau yang sebelumnya itu ada yang masih serba manual, tapi yang sekarang format tabelnya sama, tapi ada beberapa yang kita buat otomatis ya. Kalau yang ini nomor, nama, ID, dan divisi ini sama aja. Terus yang belakang juga untuk summary juga sama, pakai formula count if dan lain-lainnya sama. Untuk data validation juga sama ya, di sini hadir, absen, cuti dan sakit juga sama aja. Jadi ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video absensi karyawan versi 1 ya, nanti saya kasih di cardnya deh. Jadi ini sama. Jadi perbedaannya adalah di sini nih. Yang pertama perbedaannya, kita isi tanggalnya dulu ya kan, untuk worksheet bulan Januari misalkan 2023, ini kita buat dulu 1 bulan 1 tanggal 1 ya kan, 1 Januari 2023. Ini kan tinggal ditarik aja, sama nih ya kan, ditarik semua sampai tanggal 31, bener nggak? Nah, yang atas biasa yang di versi 1 juga saya copy ya kan, di sini saya copy, saya taruh di atas, di paste, lalu diubah formatnya menjadi custom tipenya DDD ya kan. Nah, kalau ini sekarang nggak usah begitu. Nanti kalau di copy worksheetnya untuk bulan Februari dan bulan-bulan seterusnya, kita nggak perlu copy, tapi pakai sama dengan aja di sini ya. Ini di sini di formula barnya ada sama dengan bawah. Udah gitu aja. Jadi ini semacam mirror aja, semacam cermin ya kan. Sama dengan. Nah, kenapa tuh? Undo dulu deh. Sama dengan M4, sama dengan F4, sama dengan bawahnya ya kan. Ini sama, kita copy, paste ke sana. Lalu kalau formatnya belum berubah jadi format hari, kita klik kanan format cells, lalu custom DDD ya, tipenya ini juga sudah dibahas di versi yang pertama gitu. Nah, selanjutnya di versi 1 juga manual ya, untuk hari Sabtu dan Minggu. Versi 1 nih saya giniin ya kan, saya blok Sabtu, ini Sun itu Sunday ya, terus yang ini juga saya blok, terus saya ganti pakai kuning ya kan, menandakan ini akhir pekan, nggak ada juga yang kerja gitu kan. Nah, ini sekarang kita buat otomatis aja, jadi pakai conditional formatting. Kalau dia hari Sabtu atau Minggu, maka akan otomatis di highlight pakai warna pilihan pendengar. Jadi caranya gini nih, saya pakai formula OR dan weekday ya. Jadi sebelum kita masuk ke conditional formatting, kita lihat dulu di sini contoh untuk tanggal 1 Januari ini adalah hari Minggu ya. Kalau kita masukkan formulanya OR di sini sama dengan OR ini atau ya. Ini formula operator logic OR, AND, dan apalagi itu yang lainnya. Sama dengan OR, kita gabung dengan formula weekday, kurung buka, ini kita pilih tanggalnya,
E4 sama dengan 7, nanti saya jelasin ini kenapa harus 7 ya kan. Koma, gabung lagi dengan formula weekday yang kedua. Formula weekday E4 lagi sama dengan 1 ya. Kurung tutup lalu enter. Dia akan berubah menjadi true. Kalau kita lihat sebelahnya dia akan berubah menjadi false ya kan. Nah, formula OR dan dicampur dengan weekday ini dihitung dari hari Minggu. Minggu itu hari pertama, Senin hari kedua, dan seterusnya ya. Sabtu adalah hari ketujuh. Jadi pilihannya formula ini OR weekday E4 tanggal 1 Januari sama dengan 7, hasilnya harus true dua-duanya ya, weekday 7 atau weekday hari ke-1. Hari ke-1 itu hari Minggu, hari ke-7 hari 1 itu hari Minggu, hari ke-7 adalah hari Sabtu. Betul kan? Sunday itu Minggu ya. Kalau ada salah satu tidak sesuai, dia akan berubah menjadi false. Misalnya Monday nih, Senin tanggal 2 Januari. Rumusnya sama. Weekday, apakah dia weekday hari ke-7? Bukan, karena Monday ini hari ke-2 ya kan. Apakah weekday ini hari ke-1? Bukan juga, karena Monday hari kedua. Maka jawabannya adalah false. Kalau kita terusin nih, kita copy, dia akan berubah masih false juga ya kan. Tuh. Terus dia akan jadi false nih. Sampai ketemu weekday 1 atau weekday 7. Ya kan? Tuh. True karena di akhir pekan, Minggu atau Sabtu. Di sini false karena bukan weekday ke-1 atau weekday ke-7, lalu tiba di hari Sabtu, 7 Januari adalah hari Sabtu, maka dia jadi true karena dia adalah weekday ke-7 atau weekday ke-1 kalau hari Minggu ya. Di sini juga sama, harusnya true. Nah, kayak gitu. Formula ini kita pakai untuk membuat conditional formatting. Jadi caranya kita blok aja dulu. Kalau kita mau highlight semua untuk selnya di warna kuning untuk akhir pekan, berarti dari E3 sampai AI14 kita blok semua ya. Lalu klik home, conditional formatting, new rule. Pilihnya yang use a formula to determine which cells to format. Lupa tuh. Kita copy dulu ya yang bawah nih. Kita ketik dulu rumusnya di sini. OR weekday ini absolute reference. 4-nya kita kunci pakai absolute reference supaya nggak berubah, nggak turun. Sama dengan 7. Weekday $4 sama dengan 1, ini kita copy dulu. Ya, tanda kutipnya nggak usah di copy. Kita copy, lalu conditional formatting, new rule, pilih yang use a formula to determine which cells to format ya. Jadi saya ulang lagi, ini di blok dulu, lalu pilih conditional formatting, pilih new rule, pilih use a formula to determine which cells to format, lalu di paste formulanya di sini ya. Di paste, lalu kita pilih format. Misalkan warna untuk akhir pekan adalah kuning atau warna favorit apapun itu, klik OK, lalu OK lagi. Nah, otomatis kan, jadi nggak usah dimanualin untuk akhir pekan. Kita pakai conditional formatting aja ya, formula OR weekday, OR campur weekday. Nah, misalkan sekarang udah ganti bulan nih, jadi bulan Februari. Caranya gimana? Gampang aja, tinggal di copy aja ya ke worksheet baru. Jadi caranya di worksheet Januari ini tinggal klik kanan, pilih move or copy, lalu pilih
Ini tuh booknya book yang sama ya, satu file aja. Pilih move to end dan klik create a copy-nya. Nah, ini kan sudah jadi Januari 2. Ini kita ganti bulannya jadi Februari, enter. Lalu tanggal, kita perlu mengubah tanggalnya aja. Bulan 2 tanggal 1. Nah, perhatikan dia berubah jadi putih karena ini kan sudah conditional formatting ya. Berubah jadi hari Rabu. Enak kan, jadi nggak usah di manual untuk highlight hari Sabtu dan Minggunya. Tinggal perpanjang aja ini sampai Februari itu mentok tanggal berapa sih? 28 ya kan? Nah, ini udah hapus aja yang lainnya, nggak perlu. Biar aja dah begitu ya kan? Kosongin aja. Ini karena jadi pagar dia karena kurang lebar, kita panjang-panjangin aja ya kan? Kita blok aja terus. Nah, gitu kan? Jadi klik 2 kali di antara kolomnya ini nih, pembatas kolom. Kalau sudah gini, harinya juga sudah otomatis karena sudah kita mirror pakai sama dengan bawah ya kan? Tuh, harinya udah otomatis. Highlightnya sudah pasti otomatis. Jadi tiap bulan begini aja terus, tinggal ganti ya kan? Kalau lebih seperti ini, nah lebih kayak gini kan karena Februari cuma sampai tanggal 28 ya kosongin aja beginilah kan, karena nggak ngaruh karena summary-nya akan tetap ngitung full sampai kolom AI ya. Jadi di situ perbaikan di formula absensi karyawan versi 1.1, perbaikannya adalah auto highlighting untuk weekend, Sabtu dan Minggu otomatis jadi warna kuning, dan harinya juga otomatis, nggak perlu di copy paste seperti versi 1, copy tanggal ke atas ke harinya ini ya, jadi nggak perlu, pakai mirror sama dengan aja. Sampai di sini dulu, kalau ada pertanyaan boleh dilayangkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya, mari.